Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami bisa memenuhi salah satu tugas mata kuliah Statistika Terapan Pendidikan. Dan di sini kami akan menyajikan salah satu materi yang di mana materi ini merupakan tugas mata kuliah Statistika Terapan Pendidikan. Dan sebelum kepada materi, izinkan kami menyampaikan terlebih dahulu dari kelompok kami itu kelompok satu yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Haryunisa dan Mesia, terus saya sendiri Muhammad Fikri, dan terakhir ada Sri Bintang. Oke, selanjutnya kami akan memaparkan materi yang telah kami susun ataupun yang telah hasil daripada penelitian kami yang dimana dilaksanakan di SDN Pamayanan untuk populasinya ataupun sampelnya itu di kelas 4 SD. Oke, berangkat dari pendahuluan ataupun latar belakang yang dimana dalam dunia pendidikan keberhasilan belajar tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal seperti kualitas pengajaran, tetapi juga oleh faktor internal yang dimana itu berasal dari diri siswa. Nah, salah satu faktor penting yang berperan dalam kesuksesan akademik adalah kemampuan untuk mengatur dan mengontrol proses belajar secara mandiri atau yang dikenal dengan self-regular learning. Nah, dengan memahami pentingnya SLR tersebut dalam proses belajar, diharapkan siswa itu dapat menjadi pembelajaran yang lebih mandiri, adaptif, dan mampu menghadapi tantangan akademik secara lebih efektif. Nah, kita akan berangkat dari penelitian tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh teman saya yaitu Sri Bintang. Kepadanya dipersilahkan. baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu penggunaan multimedia interaktif matematika atau MIM. Dalam tujuan penelitiannya, kami menggunakan model pembelajaran atau yang disebut dengan self-regulated learning. Apa itu self-regulated learning? Yaitu pembelajaran yang diatur secara mandiri atau suatu proses aktif dan konsumtif di mana seorang individu menetapkan tujuan untuk belajar, kemudian secara sistematis mengarahkan, memantau, serta mengevaluasi motivasi untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun untuk pengertian self-regulated learning ini, eh, menurut Vina adalah bahwa strategi self-regulated learning berpengaruh terhadap penerapan teori pada praktek. Kalau menurut Pauli, menyatakan bahwa strategi self-regulated ini berpengaruh pada kemampuan siswa pemecahan untuk memecahkan masalah, khususnya dalam matematika. Kami cocok sesuai dengan yang kami bahas yaitu dalam pelajaran matematika di kelas 4 di SDN Pamayanan. Contohnya seperti ini. eh, guru guru matematika itu awalnya meng- menempelkan nilai anak-anak. Nilai anak-anak contoh 30 atau kurang dari 30 siswa. Hasilnya itu ya variatif, ada yang 50, 40, 60, 70, 80 dan seterusnya. Bagi siswa yang nilainya 70 ke atas atau dari KKM, lebih dari KKM, itu mereka akan bahagia, akan menambah motivasi, akan merasa bangga. Tapi masalahnya untuk yang siswa kurang nilainya dari 60 atau 70, dia akan merasa minder, merasa eh, aduh nilai saya kurang. Nah, dengan adanya self-regular learning ini, guru bisa meng, mengevaluasi, bisa menyadari bahwa perannya itu bukan mengajarkan materi, tapi untuk mengajar murid lebih aktif belajar. Nah, dengan
lakukannya evaluasi atau di apa di upgrade ya. Oh, jadi jangan jangan dipang-pang nilainya yang besar untuk siswa yang nilainya besar, mungkin dia akan merasa bangga. Nah, nah setelah itu eh, anak-anak sama gurunya dikasih lagi latihan. Nah, setelah hasilnya eh, ada hasilnya, guru memampangkan lagi atau menjadikan anak-anak itu untuk aktif belajar. Jadi tidak boleh di pang-pang di apa ditampilkan lagi nilai-nilai eh, yang besar ditulis gitu ya, yang kecil ditulis jangan. Nah, itu adalah apa strategi guru. Jadi untuk merubah merubah mindset anak-anak, merubah motivasi anak-anak menjadi lebih aktif belajar, bukan lihat dari hasilnya gitu. Adapun untuk setelah setelah itu guru harus menjadi ada 4 cara menjadi fasilitator di kelas. Terus yang kedua belajar dan mempraktikkan SLR ini untuk pengembangan diri, kasih motivasi ke siswa bahwa emang nilai itu bukan segalanya, tapi ibu lebih menghargai kalian lebih aktif belajar, lebih banyak memperhatikan, lebih semangat, lebih lebih mau untuk ke depan, untuk mengerjakan soal-soal matematika dan sebagainya. Baik, terima kasih kepada Desri yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Temesia. Itu dan dapat disilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang hasil tes of normality, yang dimana bisa dilihat pada grafik di tersebut. Yang pertama ada Kolmogorov-Smirnov test. Belum MIM 0,200 yang lebih besar dari 0,05. Nilai SIG sesudah MIM 0,2 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data sebelum MIM dan sesudah MIM tidak signifikan berbeda dari distribusi tes. Nilai SIG sebelum MIM 0,193 yang lebih besar dari 0,05. Nilai SIG sesudah MIM 0,113 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini juga menunjukkan bahwa data sebelum MIM dan sesudah MIM tidak berbeda dari distribusi normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data sebelum MIM dan sesudah MIM mengikuti distribusi normal. Pengguna metode statistik parametrik untuk analisis lebih lanjut. Yang selanjutnya ada hasil yang dimana viral difference nilai rata-rata perbedaan antara sesudah MIM adalah negatif 19. Karena negatif menunjukkan bahwa nilai sesudah lebih tinggi daripada nilai sebelum. Nilai T yang dihasilkan dari uji T adalah negatif 3. Nilai T yang besar menunjukkan bahwa perbedaan antara nilai sebelum dan nilai sesudah sangat signifikan. DF atau derajat kebebasan adalah 9. Data menunjukkan bahwa pada 30 peserta sebelum dan sesudah yang digunakan dalam analisis. SIG 2T nilai signifikan atau SIG adalah 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan antara nilai sebelum dan nilai sesudah sangat signifikan. Itu lebih kecil daripada 0,05. 95% confidence interval of the difference interval kan 95% untuk perbedaan antara nilai sebelum dan sudah adalah negatif 19. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan antara nilai sebelum dan nilai sesudah sangat signifikan dan konsisten. Jadi kesimpulan dari varied sample test, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara nilai sebelum MIM dan nilai sesudah MIM.
Yang kedua, nilai sesudah lebih tinggi daripada nilai. Perbedaan antara nilai sebelum dan nilai sesudah konsisten dan signifikan pada tingkat kepercayaan yaitu 95%. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Temesia untuk pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Teh Horinisa. Waktu dan tempat persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil belajar. Nah, di sini kami melakukan penelitian, lalu kami melakukan pretest dan posttest kepada 30 siswa untuk mengukur efisiensi metode yang kami gunakan. Nah, di sini hasilnya menunjukkan sebelum menggunakan metode, kami mendapatkan nilai siswa dengan minimum 40 dan nilai maksimumnya 65 dengan rata-rata 53, sekian dan standar deviasinya itu 7,4. Nah, lalu setelah kami menggunakan metode, ada peningkatan nilai dengan perolehan minimum yaitu 62 dan maksimumnya 85 dengan rata-rata 74, sekian dan dengan standar deviasinya yaitu 7,1 sekian. Nah, di sini bisa kita lihat ada peningkatan belajar dari sebelum dan sesudah. Nah, jadi metode yang kami gunakan itu sangat efektif untuk pembelajaran. Kenapa? Karena adanya peningkatan yang signifikan. Lalu di sini saya akan memaparkan kesimpulan juga. Nah, dari hasil penelitian kami ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan pemahaman matematika siswa sebelum dan sesudah penerapan MIM atau multimedia interaktif matematika dengan penggunaan metode self-regular learning. Hal ini dapat dilihat dari hasil ujian paired sample test yang menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,0000 yang berarti bahwa hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif HA diterima. Artinya, penerapan model pembelajaran self-regular learning berpengaruh positif terhadap peningkatan hasil belajar mahasiswa. Lalu bisa disimpulkan dengan secara deskriptif juga, yaitu rata-rata skor siswa sebelum MIM adalah 53,87, sedangkan sudah MIM rata-rata skor meningkat menjadi 74,70. Nah, demikian bisa dilihat. Jadi, secara deskriptif, rata-rata skor siswa sebelum MIM adalah 53,87. Sedangkan sudah MIM, rata-rata skor meningkat menjadi 74,70. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode setelah MIM efektif dalam meningkatkan pemahaman dan hasil belajar matematika siswa di kelas 4 SDN Pamoyanan. Mungkin cukup sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah menyampaikan materinya. Oke, itu yang bisa kami sampaikan untuk materi kali ini. Kami ucapkan mohon maaf bila mana materi yang kami sajikan ataupun kami sampaikan masih banyak kekurangan ataupun jauh dari kata sempurna. Untuk itu saya tutup untuk penyampaian materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.